Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjeli Florensi, NIM 18042100. Saya akan membacakan pertemuan ke-9 tentang kapabilitas dinamis organisasi. Kapabilitas dinamis organisasi menurut Galan adalah kapabilitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas dan aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Kapabilitas juga bentuk dari suatu kegiatan rutin sehingga kemudian membentuk kemampuan dan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu. Kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Menurut UNDP dan Canadian International Development Agency, sebagaimana dikutip oleh Milan, memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk yang pertama, menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Membahas kapabilitas maka akan berhubungan dengan pengembangan kapasitas. Nugraha menyatakan pembangunan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuan baik secara individu maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian, yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pembangunan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya, atau dalam kata lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah. Selanjutnya, menurut UNDP 1999 dalam Nugraha, ada 3 tingkatan kapabilitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Yang pertama, sistem. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, individu. Institutional theory atau teori kelembagaan. Teori kelembagaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintah. Dalam hal ini, kewenangan sifatnya teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah level supra kabupaten lebih banyak berperan sebagai koordinasi, penataan, pembakuan, dan menciptakan sistem. Kelembagaan pemerintahan daerah merupakan sistem dari sistem lebih besar yakni pemerintahan daerah. Oleh karena itu, segala perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Dan konteks pembencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan yang efektif. Sebagaimana dalam Noah dan Prana Rakul, dikatakan bahwa peraturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang tanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Konsep tata pemerintahan menunjukkan pada pola interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan mengaku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan berbagai masalah publik. Jika pola interaksi baik maka disebut dengan tata pemerintahan yang baik, sementara jika yang terjadi sebaliknya disebut dengan tata pemerintahan yang buruk. Tata pemerintahan sendiri, menurut definisi dari UNDP adalah penanggulangan kewenangan administrasi publik dan ekonomi untuk pengelolaan masalah-masalah negara di setiap tingkatan. Tata pemerintahan juga mencakup mekanisme, proses, lembaga disediakan bagi warga negara berbagai kelompok untuk menyarankan kepentingan mereka, perjuangkan hak-hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, dan menjawati perbedaan-perbedaan di antara mereka.
Tujuan-tujuan pemerintah dapat dicapai secara sistematis jika pemerintahan daerah membekali diri dengan struktur pemerintahan yang tepat sehingga masing-masing unit terkoordinasikan untuk memberikan distribusi bagi terpenuhinya harapan-harapan masyarakat. Istilah network pertama kali dipakai pada tahun 1940-an dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan dan independensi personal. Kata network mengandung dua arti, yaitu pertama berarti menjalankan kontak untuk mendapatkan keuntungan, dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer, yakni kota yang saling berhubungan. Selanjutnya, Killigin menjelaskan network dapat diartikan dari beberapa sudut pandang. Killigin mengemukakan network sebagai kloter organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Aldrich dan Altman lebih melihat network sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling berhubungan dengan relasi tertentu yang pasti. Dalam konteks kebencanaan, adapun bentuk-bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosioekonomi, bentuk pribadi-pribadi yang traumatis, dan banyak hal lain mengindikasikan kerentanan dari seluruh bangsa. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikan sebagai common dan public problem yang menuntut kehadiran ketindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Dalam jaringan aktor dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor. Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik karena tingkah laku aktor dan kewajiban dihasilkan mempunyai arti penting dan juga terpenuhi terhadap kualitas public markers. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.